Ya, kami bersama pemerintah daerah juga terima kasih atas kunjungan hari ini. Presiden biasanya juga anggota dewan bisa nanti memperjuangkan dari 34 yang mungkin perlu juga aspirasi bukan hanya berkaitan. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah. Yang terhormat anggota Komisi 7, yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Belu Timur, ya Pak, dan anggota juga yang terhormat rekan-rekan staf ahli fraksi, juga yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan wartawan media cetak maupun elektronik. Puji dan syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang terhormat itu adalah para pimpinan dan anggota dewan dan juga partai politik. Dan tadi Pak Ketua menyampaikan bahwa ini untuk pertama kali kunjungan dari anggota DPR RI ke sini. Ya. Tentu banyak sekali yang saya pahami dan saya ketahui bahwa kita pahami dan kita ketahui. Ya. Kemudian juga kami tidak membawa Pertamina hadir karena ada satu dan lain hal beliaunya, tetapi kami paham sekali karena Pertamina ini identik dengan Pak Bupati kita ini. Jadi beliau lebih banyak tahu lah ya kondisi dan keadaan ya kebutuhan bahan bakar minyak di sini karena beliau juga mitra dari Pertamina. Ya dari dulu, maksudnya sebelum Bupati pun beliau sudah menggeluti usaha dan mitra dengan Pertamina. Nah sehingga kami pikir nanti jika kalau menyangkut masalah kenaikan bahan bakar minyak kemarin itu sudah given, artinya sudah tidak bisa ditawarkan lagi. Tinggal kita mengikuti kenaikan minyak dunia saja saat ini turun naik harga ya. Karena subsidi yang luar biasa bagi kita di Kalimantan Tengah khususnya juga Belitung Timur ini ya, jika ada hal yang menyangkut Adaro ini bisalah kita akan diskusi juga dari grup Rimau ya karena mereka ada hadir. Pak Presiden itu saya sepakat ya bahwa perbatasan itu harus diperhatikan dengan baik ya pembangunannya ya tentu tidak lepas dari anggaran yang disiapkan oleh DPR dan Bupati atau eksekutif ya untuk ininya. Pertama kita harus menyelesaikan hal-hal konflik yang terjadi di sana, yaitu tentang tata batas yang harus segera dikomunikasikan dengan baik dan musyawarah dengan berpikir dengan NKRI dan masyarakat. Kemudian juga kita harus menjauhi kesenjangan ya kesenjangan antara batas A dan batas B itu di sana nyalanya full, di sini gelap umpamanya. Rumput tetangga di sana subur, di sini rumput tetangganya kurang umpamanya. Nah itu yang harus kita perhatikan. Ya karena ini dalam negara kesatuan Republik Indonesia seperti apa yang saya lihat dari malam Pak Jokowi juga bicara dengan para tentara kita TNI dari perbatasan ya bagaimana kesejahteraan dan sebagainya. Dan saya sempat juga sudah bagus. Sudah kinclong lah mungkin seperti itu ya artinya rasa percaya diri dan rasa kebangsaan para penlintas batas dan para Pertamina tapi tetap dimanfaatkan oleh kepentingan umum atau masyarakat gitu, atau diberikan kepada daerah untuk mengelola menurut pemikiran saya ya. Nah kemudian tentang kota dari Pertamina tadi memang Pertamina ini belum diberikan kesempatan untuk ngomong tadi ya. Ya menurut saya kota ini sebenarnya udah dihitung jelimet mungkin seperti itu. Ya oleh kemudian ahli semuanya mereka udah hitung semua, apalagi barang yang subsidi. Ya tetap saja bocor. Kemudian dam ya lapangan sepak bola, kemudian stadion dan juga lain-lain. Ya saya hanya menyarankan karena ini adalah usul ya silakan usul ini bisa disampaikan bisa saja melalui kami ya kami akan mengantarkan ini ke komisi kalau dia infrastruktur itu komisi 5
ya, kemudian apabila dia yang berhubungan dengan rumah sakit Komisi 9, ya, kemudian yang berhubungan dengan lingkungan dan lain-lain itu ada di Komisi 4. Keluar daerah atau kita lagi tidak ada di tempat gitu ya. Nah, ini saja komunikasi, tetapi kami ada kantor, ya, kantor sering mau jalan ke Jakarta. Kedua, memang banyak hal yang mereka bisa usulkan, maka oleh karena itu tidaklah heran kita mereka dimekarkan 3 provinsi baru, ini mau tambah lagi, apalagi kalau sudah provinsi dimekarkan pasti juga kabupaten juga pasti akan dimekarkan juga. Berkomunikasi, ya, malah bisa ditolak dan sebagainya. Menurut hemat kami DPR RI itu juga tempat menampung semua aspirasi, tetapi berjenjang. Ya, mungkin melalui perwakilan dulu, melalui perwakilan. Ya, kami ada 6 orang di sana, kita bisa berkomunikasi. Dan juga kalau mau di kantor kami, adanya kantor aspirasi namanya, setiap anggota DPR RI itu ada kantor dan ada stafnya yang menunggu di sana. Jadi komunikasi ini jangan sampai putus, ya. Minta tolong yang tadi ya. Yosep, ya, anggota DPR RI Komisi 7, fraksi PDI Perjuangan, daerah pemilihan Kalteng, saat ini melaksanakan reses di Barito Timur, ya, bertemu dengan para pimpinan daerah, DPR, dan masyarakat. Inti daripada reses saya ini adalah pertama, standar menyerap aspirasi dan menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan tugas dan fungsi kami di Komisi 7. Dan tugas dan fungsi kami di Komisi 7. Komisi 7 itu membidangi energi. Energi itu artinya dunia tambang, pertambangan. Nah, makanya tadi saya bawa mitra saya dari beberapa perusahaan yang ada di sini yang bisa hadir. Ada Adaro, ada Rimau Group, ya, dan lainnya. Ada PLN, ada Pertamina. Ya, saya masih belum bawa Kementerian SDM dengan Kementerian Perindustrian dan juga BRI. Tetapi dari apa yang telah disampaikan tadi banyak hal yang kita bisa diskusikan. Pertama, yang paling sensitif kelihatannya itu masalah perbatasan Kalsel Kalteng, ya, di Barito Timur, ya. Apa yang telah disampaikan oleh Bupati maupun oleh teman-teman yang lain, intinya perbatasan ini kan perbatasan antara 2 provinsi, ya, antara 2 kabupaten, antara 2 kecamatan dan tingkat desa. Dan ini kan dalam lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, jadi bukan berbatasan dengan negara lain. Jadi itu tentu harus kita hormati cara penyelesaiannya, ada aturan undang-undang yang ada di Republik ini. Ya, semua aspirasi saya pikir sudah disampaikan, didengar, tetapi kalau kita merasa ada sesuatu yang tidak puas dengan penyelesaian ini, ada masyarakat yang ingin merasakan keinginan lain dan sebagainya, ada jalur lain. Satu, musyawarah, ya, mufakat dengan perbatasan kita dengan Kalsel, orang Kalsel dan orang Kalteng, gitulah intinya, ya. Kemudian ada jalur hukum, karena Republik ini juga diatur melalui hukum. Ya boleh saja kita menggugat, ya, atau siapa yang merasa dirugikan, dia menyampaikan gugatannya untuk minta keputusan yang seadil-adilnya, yang jelas. Nah, ini cara kita menyelesaikan masalah. Tetapi bagi masyarakat di situ, harapan kami, ya, bersama juga Pak Bupati, ya, kita ingin agar masyarakat itu tenang saja, teduh saja, nikmati saja di sana, ya. Nanti urusan perbatasan dan lain-lain itu akan diurus oleh negara. Apa yang diputuskan oleh negara, ya itulah Indonesia yang harus kita cintai, bahwa kita itu tidak mengambil wilayah orang lain, negara lain, dan negara lain juga tidak mengambil wilayah kita, tetapi ini dalam rangka NKRI, tinggal artinya mengurus tata batas, itu menyangkut tata batas, ya. Kemudian hal lain yang paling ramai tadi adalah menyangkut masalah listrik, karena di sini
luar biasa beberapa hari ini ternyata listrik di sini itu hidup padam dan sangat mengganggu kehidupan dan juga pekerjaan ya. Nah, tadi sudah kita tahu kuncinya itu hanya memasang gardu induk itu tidaklah terlalu mahal. Nah, nanti sepulang saya dari sini saya akan bicara lagi dengan teman-teman PLN untuk mereka. Saya minta agar secepatnya, tidak tahun depan lagi gitu. Kalau bisa ambil yang tidak dipakai atau yang second atau apa, pasang dulu ya, baru nanti mengganti dengan yang baru supaya teratasi. Karena satu-satunya di Kalteng yang gardu induknya nggak ada, rupanya di tempat kita di sini ya, itulah yang membuat. Kemudian di sini ada 4 desa yang belum ada listriknya atau PLN belum masuk. Ini pun sudah kita upayakan 2023-2024 itu selesai tuntas semua, dengan catatan infrastruktur pembangunan jalan jembatan untuk menuju desa yang belum tersambung listrik itu sudah terpenuhi. Nah, tidak ada listrik, tidak ada kebahagiaan, dan tidak ada listrik, tidak ada kesejahteraan. Maka oleh karena itu ini penting. Menyangkut masalah Pertamina tidak ada masalah, karena di kota kita itu sebenarnya cukup, baik itu untuk gas maupun BBM yang bersubsidi. Yang tidak subsidi kan tidak terlalu banyak bermasalah dengan masyarakat ya. Dan saya yakin Pak Bupati, dia orang yang ahli di bidang pendistribusian bahan bakar, saya yakin di sini tidak ada sampai bahasanya itu kelangkaan. Hanya saat ini Pertamina itu akan masuk ke daerah-daerah tertinggal ya, daerah ujung-ujung sana untuk masang pertasok ya, supaya nanti masyarakat mudah untuk mendapatkan bahan bakar minyak dan energi untuk bagian produksi mereka ya, artinya tingkat ekonominya akan maju dan berkembang. Hal lain yang banyak disampaikan, saya melihat tadi adalah hubungan antara pemerintah kabupaten dan DPRD-nya dengan pusat, termasuk juga dengan DPR RI. Saya pikir tadi sudah kita komunikasikan juga supaya tidak ada lagi kebuntuan komunikasi maupun penyampaian aspirasi. Kami dari Dapil Kalimantan Tengah, saya akan terus membuka diri untuk mengawal aspirasi masyarakat dan pemerintah dalam rangka kita membangun Kalteng ini. Dan ini juga sangat penting menurut saya. Lain-lain saya rasa tidak ada ya yang terlalu berat bagi kita. Yang paling kita ingin capai itu adalah satu, bagaimana kehidupan bermasyarakat dan bernegara di sini akur, aman, damai, sejahtera, sehingga semua aktivitas pembangunan dan kemasyarakatan bisa berjalan dengan baik. Itu saja kuncinya. Rakyat patuh terhadap undang-undang dan peraturan, dan begitu juga pemerintah dan semua kita. Karena hukum merupakan panglima kita. Nah, ini yang penting untuk dipahami oleh kita sama-sama ya. Ya, aspirasi bisa dibawa ya untuk diselesaikan. Tetapi kita sudah tahu juga bahwa perbatasan ini sebenarnya sudah kita anggap diselesaikan oleh pemerintah pusat melalui 2 provinsi yang sudah menyampaikan. Tetapi keputusannya kan tidak terlalu mengenakan untuk Kalteng. Jadi Kalteng inginnya sebetulnya Dampung itu kalau bisa wilayah yang memang suku, bangsa, budaya dan sebagainya itu mengarah ke Kalimantan Tengah, ya di Kalimantan Tengah lah wilayah itu. Jadi semua apa yang menyangkut aspirasi masyarakat termasuk perbatasan ini, saya pikir bisa kita tuntaskan melalui jalur yang sudah ada di aturan negara kita. Aspirasi ya bisa kita musyawarahkan dengan pemerintah Provinsi Kalsel ya, oleh Provinsi Kalteng dan masyarakatnya. Kemudian juga kita tahu upaya terakhir itu adalah bisa kita selesaikan secara hukum. Artinya ada orang yang menggugatnya gitu ya kepada Mahkamah Agung atau badan pengadilan lainnya lah. Dan proposal dari mereka ingin agar aset Pertamina itu artinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Nah, jadi saat itu saya bertemu dengan Dirut Pertamina di dalam satu pertemuan resmi RDP Kabinet Pertamina, dan barang itu atau usulan itu saya kasihkan ke Pertamina dan Pertamina menindaklanjuti. Yang saya dengar ya sudah ada aktivitas yang di sini sudah
sudah dilakukan. Cuman saya nggak tahu lagi karena mungkin yang lebih banyak tahu itu adalah komandan kita Pak Bupati. Silakan Pak Bupati mungkin menjawab. Terakhir dan akan diperpanjang. Nah, kita kerja nanti jalan itu. Artinya apakah kejelasannya, dan kami salah satu juga daerah mengusulkan bahwa itu menjadi adalah jalan umum. Nah, diserahkan ke kabupaten. Itu yang kita lakukan. Pak, tadi ada di Bapak ini mendukung gabung untuk kembali langkah-langkah dari Ya, pemerintah kita sudah menyiapkan juga bahwa hal ini kita tidak akan ke ranah terakhir adalah ranahnya ke Mahkamah Agung. Kita sudah siapkan juga anggaran, kami akan negosiasi dengan provinsi. Ini batasan adalah batasan provinsi dengan provinsi. Pak, terkait Berjemur itu nomor 1 untuk kabupaten ya, artinya nomor 2 dari Kota Madia. Nah, Timur tadi ada satu hal yang mungkin desa Tenggalanda ya. Nah, sudah sampaikan kalau memang agak sulit, nah mungkin kita pakai anggaran kita. Karena itu dusun, karena dia katanya didulukan dulu ibu kota kecamatan, kalau nanti desa baru dusun, kan lama itu. Dan akan disiapkan ke aksesnya Pak? Iya, aksesnya sudah, kita sudah ada. Akses jalannya untuk sudah ada. Oke, siap. Tebang pohon itu. Tapi berarti diakomodasi pemerintah Pak, kalau nggak diterima di... Oh, yang satu tadi Tenggalanda. Agak lama itu. Tapi tadi kan mau diselesaikan 2023 ada 4. Untuk menyerap aspirasi bersama kita semua. Hadir bersama kita ya, ini tadi lengkap dari legislator, pimpinan partai politik, pemerintah daerah, Pak Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh kepala OPD, dan juga Forkompimda. Bahkan tadi ada saran dan pendapat juga yang disampaikan langsung oleh perwakilan dari Forkompimda dan juga pihak perusahaan. Artinya ini momentum untuk kita berdialog secara langsung kepada perwakilan kita yang punya peranan sangat penting dan wewenang yang sangat sangat potensial ya di pemerintah pusat. Nah, ini kita berpesan tadi sama kawan-kawan semua, seluruh hadirin yang turut serta dalam kegiatan ini untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya waktu pertemuan ini. Berarti kan ada PR-PR dari DPRD sendiri Pak ya, menyangkut aspirasi atau wewenangnya DPR sendiri. Bagaimana tindak lanjutnya? Tadi ada beberapa poin ya yang menjadi catatan, terutama untuk target kita sampai 2024 mengenai kelistrikan. Artinya pemerintah pusat melalui Komisi 7 sesuai dengan bidangnya mempunyai target 2024 sudah terpasang listrik semua. Tadi juga kita menyikapi dengan pemerintah daerah, kira-kira yang menjadi kendala kita akan bantu untuk mengatasi ya Pak Bupati. Bahkan Pak Bupati juga pesan kalau ada daerah-daerah yang tidak mampu difasilitasi untuk pasang listrik, bawa ke Brebes Timur supaya kita bisa melistrikan semua Timur sampai 2024. Dan tentu ini menjadi catatan kita semua, apa-apa yang menjadi kendala di daerah ya kita bersama-sama bersinergi dengan semua pihak, termasuk kawan-kawan media. Tolong kita saling support, membantu supaya program pemerintah bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oke.